Menjelang bulan Ramadan, biasanya banyak orang yang membayar fidyah atau tebusan karena meninggalkan puasa Ramadan. Pembayaran fidyah pengganti puasa itu memang disyariatkan dan dibolehkan oleh syariat agama bagi orang tua renta, orang sakit atau hamil dan sedang menyusui, serta kondisi lainnya. Namun seringkali terjadi kesalahan dalam masalah ini. Kondisi sakit, hamil atau menyusui selalu dijadikan alasan meninggalkan puasa begitu saja, tinggal bayar fidyah. Padahal ada ketentuan dan syarat, bahkan cara menggantinya pun tidak hanya membayar fidyah saja. Semuanya disesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Lalu, kewajiban membayar fidyah ini sebenarnya untuk siapa saja yang boleh melakukan. Tidak semua alasan meninggalkan puasa dibolehkan menggantinya dengan membayar fidyah. Tapi hanya ada beberapa kondisi saja yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan membayar fidyah. Pertama, orang yang lanjut usia. Sudah tua renta, tak mampu lagi berpuasa. Maka orang seperti ini boleh meninggalkan puasa dengan cukup membayar fidyah dengan memberi makan satu orang miskin setiap hari yang ditinggalkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 184. Kedua, orang yang sakit dengan kategori sakit berat yang dalam penilaian medis sudah tidak ada harapan sembuh. Untuk itu, fidyah ini tidak berlaku bagi mereka yang tidak berpuasa karena sakit biasa. Sakitnya masih memungkinkan untuk sembuh. Mereka yang sakit karena DBD misalnya, yang sampai dirawat di rumah sakit, boleh meninggalkan puasa, tapi cara menggantinya tidak dengan cara membayar fidyah, tapi dengan cara qadha atau membayar puasa di hari lain. Ketiga, wanita hamil dan menyusui. Itu pun perlu dilihat kondisinya, sehingga cara menggantinya pun harus disesuaikan dengan kondisi itu. Menurut mayoritas ulama, kalau wanita hamil itu tidak puasa karena mengkhawatirkan kesehatan dirinya saja, maka dianggap dirinya seperti orang sakit. Maka menggantinya dengan cara seperti mengganti orang sakit, yaitu dengan berpuasa di hari lain. Sebaliknya, kalau mengkhawatirkan bayinya, maka dianggap seperti orang tua yang tidak punya kemampuan. Maka cara menggantinya dengan membayar fidyah dan mengqadha atau mengganti puasanya di hari lain. Keempat, orang yang menunda qadha puasa hingga bertemu Ramadan berikutnya. Maka orang seperti ini menurut mayoritas ulama, mereka yang mempunyai hutang puasa Ramadan, lalu dengan sengaja tidak membayarnya hingga datang Ramadan berikutnya. Maka selain tetap wajib membayar hutang puasanya, mereka juga wajib membayar fidyah atas kelalaian ini. Lalu, kapan waktu pembayaran fidyah? Karena fidyah ini adalah ganti atas puasa yang ditinggalkan, maka sudah barang tentu hitungan berapa hari jumlah puasa yang ditinggalkan akan diketahui setelah puasa usai. Untuk kasus seperti ini, maka waktu pembayaran fidyah adalah setelah puasa usai, waktunya sama seperti waktu mengqadha puasa. Namun, untuk mereka yang sudah bisa dipastikan hitungan hari berbukanya, maka dalam hal ini para ulama membolehkan untuk dibayarkan pada bulan puasa tersebut bisa dibayarkan bersamaan dengan membayar zakat fitrah. Orang tua yang sudah lanjut usia dan bisa dipastikan tidak akan berpuasa, maka membayar fidyah untuk mereka ini boleh dibayarkan sebelum Ramadan berakhir. Lalu, berapa besar membayar fidyah dan bagaimana caranya? Porsi fidyah itu di sini ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah pendapat dari selain mazhab Syafi'i ya, dari di luar mazhab Syafi'i ya, yang ulama mengambil pendapat dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas ini beliau itu pernah memberikan bayar fidyah ya dengan cara apa? Dengan cara mengundang orang-orang fakir miskin dan anak-anak yatim yang kurang mampu ke rumahnya makan sepuasnya sampai kenyang gitu. Makanya banyak beberapa ulama yang mengambil kesimpulan, oh berarti bayar fidyah itu ngasih sekali makan sampai kenyang.
gitu. Tapi kalau pendapat dari mazhab Syafi'i tidak. Kata mazhab Syafi'i, membayar fidyah itu adalah memberi makan orang miskin berupa makanan pokok mentah. Makanan pokok mentah, kalau kita kan beras, ya kan? Beras lah begitu, sebanyak 1 mud. 1 mud itu kira-kira 2 tangannya Nabi begini, beras begini. Tuh segitu. Nah, karena tangan orang beda-beda ukurannya, ya kan, tangannya Nabi dengan tangan kita beda dong, gitu kan. Jadi para ulama itu menyimpulkan bahwa 1 mud itu adalah seperempat sok. Seperempat sok itu adalah seperempat dari yang kita bayarkan untuk zakat fitrah. Seperempat porsi zakat ya? Ya, seperempat porsi zakat fitrah. Kalau zakat fitrah kan kita bayarnya 3,5 liter. Nah, kalau 1 mud itu seperempatnya. 3,5 liter dibagi 4 itu kan 0,8 liter. Nah, kira-kira 1 porsi fidyah itu 0, liter beras. Kalau tadi 10 hari ya yang harus dibayarkan fidyahnya, berarti 0,8 kali 10 hari, berarti 8 liter. Ya kan? Maka 8 liter beras itulah yang diberikan kepada 10 orang miskin yang berbeda, atau yang diberikan kepada 1 orang miskin yang sama. Pokoknya 1 hari 1 orang miskin. Boleh nggak sih kalau misalnya kan 10 hari nih 8 liter, berarti boleh nggak sih 8 liternya langsung dikasih ke satu orang miskin hari itu juga? Kalau bolehnya boleh-boleh aja ya, tapi tidak afdol. Kenapa? Karena ketentuannya kan 1 hari adalah 1 orang miskin begitu. Jadi kalau misalnya kayak ngasih 8 liter tuh langsung ke 1 orang miskin, kayak cuma ngasih 1 hari 1 orang miskin gitu. Tapi karena porsinya itu porsi untuk 10 orang miskin gitu ya udah sah sih sebetulnya. Cuman yang paling afdol tata cara dari mazhab Syafi'i, ya orang miskinnya cuma 1, ya udah saya kasih deh 10 porsi tapi per hari 1 porsi gitu.